Oke, LNG Academy apa kabar? Luar biasa, gemilang. Oke, teman-teman, kita sekarang sampai di lesson number 5, pelajaran kelima di LNG Academy. Semakin minggu bertambah terus, berarti kalau hari ini lesson 5, berarti kita sudah 4 kali belajar. Nah, semoga daripada 1 sampai 4 semuanya sudah mendapat informasi, pengetahuan, terutama tentang hal-hal yang mendasar tentang asuransi. Nah, saya yakin jika kita tahu hal-hal yang mendasar, hal-hal yang prinsip dalam sesuatu hal, maka itu akan memudahkan kita untuk memahami yang selanjutnya. Jadi dari lesson 1 sampai 4 kita belajar sejarah, dari prasejarah, kemudian mulai asuransi yang modern seperti sekarang ini, kemudian penyebarannya ke seluruh dunia, kemudian terakhir kita melihat perkembangan industri asuransi di Indonesia. Nah, sekarang di pelajaran 5 ini kita sudah masuk ke dalam industri asuransinya sendiri. Yaitu kita hari ini akan belajar mengenai prinsip dasar asuransi, baik konvensional maupun yang syariah. Oke, kita mulai dengan ini yang dipindahin slide-nya. Oke. Sebelum kita lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi, mari kita pahami secara bersama-sama terlebih dahulu mengenai definisi dari prinsip itu sendiri. Jadi prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Jadi itu yang namanya prinsip. Jadi sekali lagi, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individu yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Jadi dalam sehari-hari ada prinsip syariah, prinsip kesolehan, prinsip bernegara, prinsip Pancasila. Yaitu ada hal yang suatu pernyataan fundamental yang semua berlaku, yang semua diyakini, ada suatu hal yang diyakini, suatu yang dilakukan. Ya. Nah, demikian juga di bidang asuransi ada beberapa prinsip yang diyakini menjadi dasar dari bisnis asuransi atau dari industri asuransi. Yaitu ada 6 prinsip. Yang pertama disebut namanya insurable interest. Nanti kita bahas secara lengkap. Yang kedua namanya utmost good faith. Yang ketiga indemnity. Yang keempat subrogation. Yang kelima contribution. Yang keenam proximate loss. Nah, prinsip ini berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau kita tinjau kembali dari awal asuransi modern, dari Lloyd's of London sampai hari ini prinsip-prinsip yang mendasarinya. Ya. Next, kita mulai dengan prinsip insurable interest. Oke, apa itu prinsip insurable interest? Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang hanya berhak untuk mengasuransikan suatu harta benda atau seseorang karena terdapat hubungan keluarga atau kerjasama atau kepentingan yang resmi dan sah secara hukum. Oke, apa artinya di sini? Bahwa kita membeli asuransi atau seseorang membeli asuransi itu karena memang dia berhak membeli asuransi itu. Sederhananya misalnya di dalam asuransi jiwa, maka yang berhak membelikan asuransi jiwa itu selain untuk dirinya adalah untuk orang yang sah menjadi tanggung jawabnya. Ayah membelikan asuransi untuk anak-anaknya. Suami membelikan asuransi untuk istrinya, anak membelikan asuransi untuk orang tuanya. Itu yang resmi. Jadi misalnya ayah membelikan asuransi untuk saudaranya, sepupunya, nggak sah. Dia tidak mempunyai insurable interest. Atau seseorang membelikan asuransi untuk pacarnya. Ya, belum bisa karena belum ada hubungan yang sah. Jadi secara itu. Demikian juga di asuransi umum.
bahwa seseorang membeli asuransi itu untuk barang yang ada kepentingan atau miliknya dia sendiri. Misalnya seorang membeli asuransi mobil, maka dia mengasuransikan mobil miliknya sendiri. Dia tidak bisa mengasuransikan membeli asuransi untuk mobil saudaranya atau orang lain, lalu ditulis atas sama dia. Tapi kalau mau beliin, kita membelikan asuransi bayar premi tapi polisi atas sama orang itu boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh adalah di dalam polis asuransi namanya ada tertanggung dan penanggung. Tertanggung dan penanggungnya itu adalah orang-orang yang berkepentingan terhadap asuransi itu. Apa yang misalnya kepentingan itu? Misalnya kalau asuransi kesehatan, misalnya kalau anaknya sakit, maka kalau tidak pakai asuransi, orang tuanya lah yang membayar uang-uang itu. Tapi kalau orang tuanya membeli asuransi, maka biaya-biaya itu yang diklaim ke asuransi yang dibelikan oleh orang tuanya. Itu maksudnya. Demikian juga asuransi umum, misalnya kalau asuransi kendaraan bermotor, kalau mobilnya bertabrakan, maka pemiliknya itu yang berkepentingan untuk mendapatkan jaminan asuransi. Maka seolah-olah misalnya, kalau dia tidak mengasuransikan, maka dia sendiri yang harus bayar dari kantongnya. Tapi karena dia sudah membeli asuransi, maka penggantian itu diberikan oleh perusahaan asuransi. Itu prinsip insurable interest ya. Sebagai contoh, di sini kan sudah ada tadi seorang asuransi jiwa, kesehatan seorang, Anda harus memiliki hubungan yang resmi seperti ayah, ibu, suami, istri, dan anak untuk orang yang diasuransikan. Contoh lainnya adalah Anda tidak bisa mengasuransikan mobil, rumah, pabrik, atau alat berat, proyek, dan orang lain-lain yang bukan milik atau Anda tidak mempunyai kepentingan dengan harta benda tersebut. Misalnya, wah saya lagi orang asuransi nih, tadi saya lewat di depan toko yang nilainya kira-kira 10 miliar. Saya beli asuransi aja nih. Nanti kalau toko ini kebakar kan lumayan, saya dapat asuransinya. Pemiliknya nggak tahu, tapi saya udah beliin asuransinya. Nggak bisa, karena saya bukan pemilik toko itu, dan yang pemilik toko juga tidak ada hubungan apa-apa dengan saya. Jadi percuma Anda bayar premi asuransi pun Anda nggak bisa klaim. Kenapa? Karena Anda tidak memenuhi persyaratan yang pertama, yaitu insurable interest. Cukup jelas ya, nanti kita discuss.